Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Rafa TV? Saat ini saya sedang berada di ruang seminar Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada Kamis 3 Februari 2022 dalam acara dosen tamu Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan tema mengatasi masalah kejiwaan dalam perspektif psikoterapi Islam. Berikut liputannya. Dosen tamu Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan mengusung tema mengatasi masalah kejiwaan dalam perspektif psikoterapi Islam dilaksanakan secara langsung di ruang seminar lantai 4 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Winda dan Fata Palembang pada Kamis 3 Februari 2022. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh mahasiswa program studi bimbingan penyuluhan Islam dan dihadiri oleh Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Dr. Ahmad Syarifuddin MA, Kepala Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam Manarasmana MSI. Acara ini diisi materi mengenai peran konselor keagamaan dalam mengatasi problem kejiwaan masyarakat pasca pandemi COVID-19 dengan narasumber Profesor Dr. Abdul Mujib MAG MSI. Beliau menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 adalah musibah bagi semua yang mempengaruhi aspek kesehatan, ekonomi, sosial, spiritual. Dan tugas sebagai konselor adalah bagaimana dapat penerimaan diri yang cepat dan baik untuk dapat mengandalkan agama dan psikolog yang tidak hanya untuk orang sakit, tetapi juga untuk orang yang tidak sakit, yang tidak berkembang atau perkembangannya tidak bermakna. Beliau juga menyampaikan bahwa jika semua perintah agama dijalankan, maka itu adalah psikoterapi. Dengan masuknya agama, maka tujuan akhir konseling atau psikoterapi bukan hanya kesehatan mental, namun lebih penting keselamatan mental. Dr. Ahmad Syarifuddin MA menyampaikan bahwa dalam hal ini pemosisian agama yang digunakan dalam menyikapi problematika yang muncul dan prospek konselor agama menjadi prospek yang jelas karena problem kejiwaan tidak dapat dihindari oleh setiap orang dan yang terpenting bagaimana bisa menyikapi hal tersebut. Dan harapannya ke depannya bagi para dosen ialah dapat terinspirasi untuk mengembangkan pendekatan pembelajaran tentang konseling keagamaan bagi masyarakat. Dan bagi mahasiswa, diharapkan apa yang disampaikan oleh narasumber dapat menambah wawasan spiritual dan dapat dikembangkan secara dalam untuk dapat diaplikasikan di kehidupan kampus. Manarasmana MSI menyampaikan tujuan dilaksanakan kegiatan dosen tamu tersebut ialah untuk membuat suasana baru perkuliahan yang menghadirkan dosen dari luar perguruan tinggi agar menambah semangat para mahasiswa. Dan signifikansi pendekatan spiritual dalam mengatasi masalah kejiwaan adalah suatu kebutuhan. Beliau juga menyampaikan bahwa perkembangan teori psikologis pada saat ini telah mencapai titik puncaknya. Serta beliau juga berharap kepada mahasiswa agar memiliki kepercayaan diri sebagai seseorang yang mempunyai ilmu konselor Islam yang mana pada peluangnya sangat besar dan strategis. Baik ya, jadi tujuan dilaksanakannya kegiatan dosen tamu ini untuk membuat suasana baru perkuliahan ya. Jadi kan selama ini mungkin ketemu dosen-dosen yang selama ini ketemu tiap hari, tetapi dengan menghadirkan dosen yang dari luar perguruan tinggi ya. Tentunya ini diharapkan bisa menambah gairah lagi belajar ya, apalagi ini menghadapi perkuliahan tatap muka untuk pertama kalinya ya, diwajibkan tatap muka. Dari sih tujuannya supaya dia mahasiswa lebih semangat lagi untuk kuliah ya, dengan menghadirkan dosen-dosen yang dosen tamu yang bagi program studi bimbingan penyuluhan Islam ini luar biasa sebenarnya ya, karena keilmuan beliau itu memang sangat cocok dengan bimbingan konseling Islam karena beliau ahli dari psikologi Islam ya. Seberapa penting mengatasi masalah kejiwaan dalam perspektif psikoterapi Islam bagi mahasiswa? Oh ya, tadi dari paparan narasumber tadi ya, jadi signifikansi pendekatan spiritual ya di dalam mengatasi masalah kejiwaan itu ternyata pertama spiritual itu kan kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia dalam kondisi apapun ya, meskipun sekarang misalnya belum butuh spiritual, tapi pada titik tertentu nanti dia akan butuh dengan yang namanya makna hidup ya. Kehidupan spiritual pasti setiap manusia akan muncul di titik kehidupannya, sehingga peluang untuk pendekatan konseling atau psikoterapi dengan spiritual itu sangat signifikan sekali. Kemudian yang kedua, teori atau perkembangan psikologi selama ini kata beliau tadi ya, sudah mencapai titik klimaks ya. Sehingga itu kalau sudah titik klimaks itu kan ada titik jenuh ya. Nah, ini peluang psikoterapi atau konseling atau psikologi yang berbasis spiritual itu untuk mengisi tadi ya, mengambil alih lah ya, boleh dikatakan mengambil alih karena tadi di saat yang sama kalau sudah klimaks kan menurun tadi kan, menurun. Jadi teori-teori konvensional yang dari psikologi itu sudah
mengalami penurunan begitu ya. Ini kesempatan emas sekali bagi konseling yang berbasis spiritual itu untuk dikedepankan gitu ya. Kemudian yang ketiga itu juga sekarang ini kan era di mana multi paradigma sedang berkembang, terbuka. Artinya konseling yang berdasarkan spiritual itu punya peluang yang sama sebenarnya untuk mengembangkan diri dan memberikan solusi kontribusi untuk menyelesaikan berbagai persoalan kejiwaan. Karena hakikatnya seperti tadi dibilang, kalau pendekatan secara spiritual dia tidak menyelesaikan masalah di hadapan mata, tapi dia ke akarnya, gitu ya. Terakhir mungkin harapan untuk mahasiswa UIN Patah setelah diadakan kegiatan dosen tamu pada Oke, jadi harapannya dengan menghadirkan beliau ya, Prof. Mujib, dan temanya itu ya, temanya bagaimana mengatasi masalah dengan pendekatan spiritual, ini diharapkan para mahasiswa, para dosen juga untuk punya kepercayaan diri gitu ya, untuk punya kepercayaan diri sebagai seorang alumni atau yang punya keilmuan konseling Islam, psikologi Islam itu harus punya kepercayaan diri. Kenapa? Karena memang ternyata luar biasa peluangnya dan sangat strategis gitu ya. Pendekatan spiritual itu untuk mengatasi masalah-masalah kejiwaan itu. Itu harapannya seperti itu sebenarnya ya. Terima kasih Bu atas semua jawabannya. Oke. Demikian liputan hari ini, saya Revi Mariska dan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV.